Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Anima. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga hari ini ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya ya. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 8 SMP semester genap. Nah, anak-anakku, adapun tujuan pembelajarannya, siswa mampu menemukan unsur kebahasaan dan menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat, membaca buku ternyata banyak sekali manfaatnya yang dapat diperoleh selain dapat menambah informasi, pengetahuan, wawasan. Dalam buku non-fiksi juga dapat menghibur dan memperoleh hikmah. Contohnya ketika membaca buku fiksi ya anak-anakku. Nah, itu dilihat dari segi manfaat membaca buku yang akan kita belajar, mulai dari dilihat dari pengertiannya terlebih dahulu. Jenis buku yang isinya berupa cerita hasil imajinasi atau hayalan atau juga tak nyata, contohnya novel, cerpen, dongeng, dan lain-lain. Selain itu, pengertian buku non-fiksi adalah sejenis buku yang isinya berdasarkan pada fakta, contohnya biografi, ilmiah, populer, laporan, dan masih banyak lagi tentunya ya. Nah, anak-anakku, buku fiksi isinya mempunyai unsur intrinsik yaitu tema, tokoh, alur atau plot, latar atau setting, gaya bahasa, dan amanat atau pesan. Agar mudah kita buat akronimnya yaitu TEKO altar gak bahas amanat, T-nya tema, Ko-nya tokoh, A-nya alur, tar-nya latar atau setting, G-nya gaya bahasa, dan amanat. TEKO altar gak bahas amanat ya. Itu. Nah, berikutnya ada unsur ekstrinsik dalam buku fiksi yaitu latar belakang pengarang, misalnya latar belakang pendidikan, diksi yang digunakan dalam pengarang, kemudian gaya bahasa bercerita pengarang, Hippolyte Sesbud Hankam, ilmu pengetahuan politik sosial dan pertahanan dan keamanan. Ini sesuai dengan kondisi bagaimana pengarang itu hidup pada zamannya. Unsur kebahasaan buku fiksi, dalam buku fiksi ada ungkapan. Pengertian ungkapan yaitu kata atau kelompok kata yang tersusun tetap dan mengandung makna tak sebenarnya atau makna kias. Contohnya buah hati, belahan jiwa, tulang punggung, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat diksi atau pilihan kata. Pengarang menggunakan diksi yang menarik sehingga ceritanya dapat menambah perbendaharaan kata pembacanya ya. Unsur berikutnya terdapat frase bersifat adjektif. Frase adalah dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak ada yang berkedudukan sebagai predikat. Contohnya sunyi senyap, panjang lebar, putih bersih, dan lain-lain. Marilah kita mulai untuk mempraktekannya ya. Coba kita perhatikan dan telaah kutipan buku fiksi berikut ini. Di pagi hari yang cerah, mentari mulai bersua di balik cakrawala. Burung bersenda gurau dan berkejaran di dahan ranting ke ranting lainnya. Orang-orang mulai menggeliat siap beraktivitas dan mengais rezeki di pagi ini. Ada seorang lelaki setengah baya selalu semangat membanting tulang untuk menafkahi anak istrinya, karena dia sebagai tulang punggung keluarganya. Coba amati warna-warna ini. Balik cakrawala, dahan ranting, mengais rezeki, selalu semangat membanting tulang dan tulang punggung. Nah, untuk ini akan diklasifikasi. Nah, yang tulisan berwarna merah termasuk prasa. Contoh tadi ya, balik cakrawala, selalu semangat. Kemudian penggunaan pilihan kata atau diksi, contohnya kata matahari menjadi mentari. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian untuk kata berwarna kuning merupakan ungkapan, contohnya mengais rezeki, membanting tulang. Sekarang kita latihan dan tugas tentunya ya anak-anakku. Siap ya? Amatilah kutipan berikut.
Senja tiba, mentari seharian berkelana, menceritakan hangat sinarnya untuk makhluk hidup di dunia. Aku baru saja beranjak dari rutinitas yang biasa kulakukan, belajar dan membantu orang tua. Ibuku berpesan agar aku selalu ringan tulang mengerjakan pekerjaan dengan sabar dan ikhlas untuk berbuat baik. Kita mulai saja untuk menganalisisnya ya anak-anakku. Dilihat dari unsur intrinsik yang terdapat pada kutipan tersebut adalah apa saja dari unsur-unsur intrinsiknya. Mari kita simak bersama dan kita bahas bersama ya. Jawabannya yang pertama dilihat dari intrinsiknya, yaitu tokohnya aku, latar tempatnya suatu sore. Kemudian gaya bahasanya adanya ungkapan misalnya ringan tulang seperti itu. Kemudian amanatnya kita harus membantu orang tua dengan ikhlas dan sabar. Untuk tugas cobalah sekarang telah unsur kebahasaan dari kutipan teks tadi ya. Itu mulai dari kata prasa, diksi atau pilihan katanya apa, kemudian kata ungkapannya yang mana. Bagaimana dapat dipahami tentunya? Mudah-mudahan ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Dan sekarang Ibu akan membacakan tentunya. Bekal pagi dengan ikan sepat haruslah dikemas dengan rapat. Belajarlah dengan penuh semangat agar kelak menjadi orang yang bermanfaat ya. Dan tak lupa, semoga selalu sehat. Balasan pantunnya seperti ini. Ikan kembung dibungkus pisang kelutuk, disantap dengan tumis pare. Jika kamu masih kembung dan batuk-batuk, cobalah minum wedang jahe.